Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Di channel ini akan membahas seputar MMP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai sistem plumbing untuk di rumah tinggal. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu jika ada video baru dari channel kami. Yang pertama adalah sistem plumbing. Sistem plumbing itu digunakan untuk penyediaan air bersih, untuk distribusi air bersih, pembuangan air kotor dan air buangan. Dimaksud dari air kotor dan air buangan ini adalah air yang berasal dari seperti contohnya adalah dari kitchen set, kitchen sink, dari kamar mandi dan juga dari toilet ataupun bisa dari air bekas mencuci pakaian. Kemudian selanjutnya adalah instalasi pembuangan dan juga pengolahan air limbah. Selanjutnya adalah penggolongan sistem plumbing berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu untuk rumah tinggal, untuk perkantoran, untuk hotel atau tempat hiburan, untuk rumah sakit, dan juga untuk industrial. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk rumah tinggal saja. Kemudian air itu sangat diperlukan untuk keperluan rumah tinggal. Contohnya itu adalah untuk memasak. Ini sudah jelas ya. Masak sangat digunakan untuk mencuci pakaian, untuk mencuci kendaraan, untuk kebersihan rumah, dan untuk menyiram tanaman, serta untuk mandi dan untuk toilet. Kemudian selanjutnya adalah sumber air bersih yang masuk ke dalam rumah itu berasal dari dua jaringan, yaitu dari jaringan air bersih di kawasan tempat tinggal ataupun dari kawasan kota. Dan yang kedua adalah dari air tanah atau sumur dangkal dan juga sumur dalam. Kemudian bagaimana sih cara kita memperkirakan kebutuhan air bersih? Jadi caranya itu setiap penghuni rumah tinggal membutuhkan air sekitar 150 hingga 250 liter per hari untuk per orang. Nah, kebutuhannya itu untuk kebersihan rumah. Ya, tentu saja seperti mengepel, untuk mengelap-ngelap di perabotan di rumah, ataupun dan lain-lain. Kemudian kebutuhan untuk kebersihan kendaraan. Seperti kita ketahui, hampir semua rumah di Indonesia itu memiliki kendaraan, entah itu mobil ataupun motor. Jadi air ini sangat dibutuhkan untuk membersihkan kendaraan yang ada di rumah. Dan kemudian untuk kebutuhan untuk menyiram tanaman. Bagaimana sih cara memperkirakan kebutuhan air bersih di rumah? Jadi saya misalkan di sini satu rumah itu terdiri dari 6 orang. Nah, 6 orang itu dikalikan dengan 150 liter per hari menjadi 900 liter. Kemudian kebersihan rumah kira-kira 100 liter, cuci kendaraan itu 200 liter, siram tanaman itu untuk 300 liter. Sehingga totalnya itu adalah 1.500 liter. Distribusi air bersih di lingkungan rumah tinggal. Nah, di sini ada sumur dangkal yang kedalamannya itu 15 sampai 20 meter. Kemudian ini ada jet pump yang memiliki kapasitas 25 sampai 30 lpm, dayanya itu 250 sampai 500 watt, head totalnya itu 40 sampai 60 meter. Kemudian dari sini air yang ada di sumur dangkal ini akan dipompa oleh jet pump menuju roof tank dengan kapasitas 1,5 sampai 3 meter kubik. Barulah dari roof tank ini akan disalurkan ke kitchen set, kitchen sink, lavatory, faucet, shower, dan juga di WC. Dan tekanan air pada semua titik saniter ini idealnya itu adalah 0,8 sampai 1 bar. Dan diameter pipa dari jet pump ke roof tank itu adalah 25 sampai 32 mm. Kemudian dari roof tank ke masing-masing saniter ini memiliki diameter 40
hingga 65 mm. Kemudian sumber air dari PDAM ini dari PDAM itu akan dialirkan ke meter air, kemudian dia akan ditampung di bak penampungan air dari PDAM dengan kapasitas 1,1 sampai 2 meter kubik. Barulah dari bak penampungan ini akan dipompa oleh pompa transfer ke roof tank. Kemudian aliran air. Aliran air ini dari roof tank ke keran air itu harus memiliki jarak vertikal. Jadi agar aliran air yang keluar dari keran ini cukup baik, maka minimal tekanan yang harus diberikan adalah 0,8 bar atau 8 meter. Artinya jarak vertikal tinggi tangki antara roof tank ke titik keran air ini minimal adalah 8 meter. 8 meter atau lebih. Kemudian selanjutnya adalah gimana sih ciri-ciri air bersih yang bagus tuh kayak gimana? Jadi yang pertama itu adalah tidak berwarna atau bening ya. Kemudian tidak ada partikelnya, jadi benar-benar bersih si airnya itu, tidak ada butiran-butiran atau pasir itu lumut, itu yang disebut dengan air bersih. Kemudian tidak berasa dan berbau. Dan yang terakhir adalah memiliki pH netral. pH netral yang di sini adalah pH antara 7 sampai 8. pH yang normal itu adalah pH netral itu 7 sampai 8. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis septic tank. Jadi septic tank itu digunakan untuk tempat penampungan sementara untuk kotoran-kotoran atau sisa-sisa pembuangan dari rumah tinggal. Ada 2 tipe, ada tipe konvensional dan juga tipe paket atau biosel. Tapi rata-rata di rumah tinggal itu yang digunakan oleh tipe konvensional. Kemudian sistem pembuangan air kotor. Pertama, dari WC atau dari WC ini akan dialirkan ke septic tank. Kemudian dari septic tank ini akan dialirkan lagi ke sumur resapan yang ada di setiap rumah tinggal. Kemudian dari lavatory, floor drain dan kitchen sink ini akan dialirkan ke saluran atau sumur resapan. Nah, pada kitchen sink ini diberikan grease trap. Grease trap ini digunakan untuk menampung atau mencegah terjadinya mampet, karena kita ketahui di kitchen sink ini kan tempat untuk mencuci piring kan. Terkadang terdapat sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam saluran ini sehingga membuat salurannya itu jadi mampet. Nah, fungsinya grease trap itu untuk menampung jika ada sisa-sisa makanan ataupun minyak atau lemak yang ada di saluran tersebut sih. Dan grease trap ini harus sering secara berkala itu untuk dibersihkan. Kemudian penggunaan dari P-trap. Jadi agar aroma yang kurang sedap itu masuk ke dalam kamar mandi atau toilet, jadi pada kamar mandi itu digunakan, pada floor drain ini digunakan P-trap. Jadi P-trap itu gunanya ya untuk mengurangi bau yang kurang sedap dari saluran yang sebelah sini. Jadi di sini tuh terdapat air sedikit, jadi gunanya itu untuk menetralkan bau dari sini, jadi tidak langsung masuk ke dalam floor drain. Seperti itu.